Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Wala ta'lamunna yang lan yektine bakal ngerti temen sira kabeh ya kufar Makkah penduduk Mekah naba'ahu ing ceritane Quran. Niki ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritane Quran ila yaumil kiamat. Sebut sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul wala ta'lamuna yektine bakal ngerti sira kabeh ya kufar Makkah wong kafir-kafir Mekah naba'ahu ing ceritane Quran khabar sidqihi. Tegese cerita kebenarane Quran ba'da khinin sausing kok. Tapi iki dawuh pangeran. Terus Imam Suyuti nafsiri yaumil kiamah. Ya, tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Nggih saya beri contoh ngeten ya. Niki ben nambah iman kula jenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Madinah. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan lataf tahunnal Konstantinia, kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbarahu, kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Madinah. Dereng duki putih-putih. Tok Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Mergo Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot alia umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau cara Jawa TV lah. Jadi menawa Nabi ya pirsa ngaji Jalalain paham ora paham ya. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji nggo 3 perangkat kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu, karena mereka salah satu kelas, apa? Rekaman itu. Itu perso. Yang paling unik dari semua peristiwa itu, separuhan gitu peristiwanya Suraka. Suraka itu sahabat rapati ganteng di. Nabi sering nak gojlok Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya Raja Kaisar, Raja Kisra, Raja Persia yang Romawi lah, Romawi. Romawi itu Kaisar apa? Kaisar. Singkat cerita, Ka'ab itu seorang ahli kitab penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'bul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Dibak sering ada Al-Hadis Susani An Yasar bin Atok An Ka'bil Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih gak mau iman karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanu bisam. Pusat pemerintahannya itu, jadi pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Syam. Syam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Syam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Syam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gojlok, kalau ketemu Suraka gojlok. Suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita, dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, lala rajane keplayu. Mahkotanya ceblok. Lala sing nemu iku tinggu. Ya ora pantes wong ndek maksudnya. Digojlok sahabat-sahabat. Setelah dipakai, didelok sahabat digojlok mergo elek ora pas. Terus dikonyoplok mbek Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan dikasihkan ke Baitul Mal, nanti uangnya dibagi. Masyhur terus Suraka protes, bukankah Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya. Jawab Umar, innama qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang
Make. Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicopot. Lu bisa kamu bayangkan kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detik. Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu, coba misalnya saya ngomong kue, jebule Suraqah mati sedurunge peristiwa itu. Kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini, Nabi itu ngendikan itu detik. Jadi Nabi ya persona, kue sebenarnya ngaji Jalalain terus paham ra paham guyu persona kabeh. Nah, begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Terus kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa saja lah. Yang jelas itu ada pemisah, namanya apa? Barzah, antara laut asin dan laut apa? Tawar. Begitu juga misalnya awalam yaro annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataq nahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in. Jadi dulu bumi itu ya satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian ya sudah ada yang jadi laut terus. Itu teori keilmuan itu sama, bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gandet, fafataq nahuma, kemudian tak bisa. Lah iya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini, tunggu saja setelah ini. Nah, kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal kiamah, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan ba'dahin. Yang yaumal kiamah itu ngendikane ulama. Makanya kita harus paling gampang itu hadis. Wis jelas itu hadis. Pokoknya hadis tentang sosial. Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama'uhu tapi kasirin. Wah, itu ora trimo bener banget ya. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah ya. Tukang pidato maksudnya. Wah, guys, ora trimo bener banget. Dan itu Nabi ngendikan itu detail, terutama sampean delok. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang. Itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya itu. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis waktu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya enggak ngerti, pokoknya ngomong aja sanate ngono muni ngono. Ditakoki lah kapan, bos, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai nama Kristen. Tapi Nabi ngendikan detail delok tengene Bukhari, kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, kada sataftahuna itu sampai. Padahal Nabi buatan menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara itu Nabi buatan menangi, Pak. Tapi zaman Nabi ketika detail. Sataftahuna Qaisar fala Qaisar ba'da wasaftahuna Rumfal. Itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. Terus setelah nyata, maksudnya nyata itu ya memang bener-bener sing nemu itu Surabaya kok ora liya. Ya karena Nabi nanti ngendikan uridot alai umat itu, jadi semua yang akan terjadi ila yaumil qiyamah itu pernah uridot, namun dipertontonkan, diperlihatkan ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah, saya ulang lagi asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi, pasti akan terjadi sesuai dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya enggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya apa? Ada masalah di riwayatnya. Tapi kalau asal hadis itu sahih, salah lagi apa? Itu pasti akan kejadiannya seperti itu. Ba'da khirin sa'usi siji mongso, yaumil qiyamah. Terus wa alima lafat alima iku ning kene bimana arafa kana makna arafa wala mutilam qabla sedurunge lafat alima rupane latak lamunna iku lamu kosamin iku lamu kosam muqaddarin kang den kira-kirano wallahi maksudnya lamu kosamin lam kosam sing sifate kosam muqaddarin kang den kira-kirano maknane wallahi latak lamunna nabahu ba'da. Ini sesuai janji saya ngaji tentang am dan khos. Annaul khamisu wal arbaun fi amihi wa khosihi. Jadi bagian dari ke-45 tentang am dan khos. Am artinya gini, satu lafaz yang maknanya itu mencakup apa saja
yang bagian dari fardun min afrodi dzalikal am. Jadi kalau ada orang bilang ja'al insanu, datang manusia, berarti manusia siapa saja, bisa sukunya macam-macam, agamanya macam-macam, asal kecelok atau tersebut sebagai apa? Manusia. Nanti kaitannya tentang hukum. Saya baca ya. Al-amu lafdun yastaghriqu as-solihalahu min ghairi hasrin. Jadi yang dikatakan am adalah satu pilihan kata yang siapa saja atau apa saja bisa masuk tanpa dibatasi. Di sini dicontohkan oleh Imam Suyuti, kulluman 'alaiha fan. Setiap yang berdomisili di bumi pasti nanti fanin, semuanya akan apa? Rusak atau akan apa? Hancur atau musnah. Itu enggak ada pengecualian sama sekali. Tapi kemudian selalu ada problem am. Problemnya begini. Ada hal-hal yang oleh eksplisit ya, bukan sekadar implisit, eksplisitnya nas itu dikecualikan. Nah, pengecualian itu bisa secara makna maupun secara mafhum. Misalnya begini, kamu punya aturan siapa saja gak boleh masuk rumah ini. Yaitu kalau satpam kamu itu pinter, tentu otomatis tidak memasukkan aturan itu tidak termasuk untuk istri dan anak. Nah, nanti gak boleh terus satpamnya bilang anaknya mau masuk, jangan. Kata bos saya siapa saja, kamu termasuk siapa saja. Atau contoh paling gampang itu istri sedang baik-baiknya ngomong sama suaminya, Mas, nak ingin apa rembuk sama saya, ingin apa saja rembuk sama saya. Ternyata, oh ya, ternyata rembukannya saya ingin poligami. Wah, itu apa saja yang jadi masalah. Padahal kalimatnya kalau ingin apa saja rembuk dengan saya. Kira-kira kalau inginnya seperti itu kira-kira masalah apa enggak? Geger kan? Nah itu termasuk apa saja apa enggak? Apa saja. Cuma yang itu jangan. Nah itu ada analisis ulama, sehingga analisis ulama itu mengatakan begini. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Saya ulang lagi ya. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Enggak ada lafadz am kecuali kebayang ada taksisnya, kebayang ada pengkhususan. Karena ya otomatis itu otomatis. Kayak tadi misalnya sampean tak bilangin siapa saja enggak boleh masuk rumah saya. Tentu itu ada koridor hukum baik yang difahami secara implisit maupun secara tatanan sosial, bahwa itu tentu maksudnya itu orang lain. Jadi kalau gurunya, orang tuanya, anaknya, istrinya tidak akan masuk kaidah itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yudana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan masuk rumahnya Nabi kecuali dapat izin. Tentu ayat itu bukan untuk Sayyidah Aisyah, bukan untuk Hasan Husain, bukan untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Sayyidah Fatimah, karena mereka orang-orang yang otomatis boleh keluar apa? Masuk. Makanya itu enggak gampang ya, menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an enggak gampang. Misalnya gini, wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Tentu enggak pernah kebayang termasuk di situ adalah jual beli narkoba, jual beli yang menipu, jual beli yang merugikan orang. Jual beli ini yang parah lagi ini. Provokator ini. Jual beli wong wedok kan. Itu. Nah, nggak bisa kamu nerjemah gini, Allah menghalalkan jual beli apa saja. Karena apa saja ini bahaya untuk kasus-kasus yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lah pengecualiannya gimana caranya? Imma pengecualian cara berpikir gini, yang dihalalkan Allah pasti yang baik. Berarti terjemahnya Allah menghalalkan jual beli yang baik. Nah, jadi makanya disebut di sini fama min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis. Tidak ada am kecuali prakteknya tetap ada takhsis, ada khusus. Misalnya gini, as-sholatu khairun maudu'un fa'aksir au akillah. Salat itu selalu baik. Maka silahkan kamu memperbanyak salat atau pas-pasan au akillah. Maksudnya salat sunat. Tentu itu mengecualikan sholat setelah subuh sampai matahari apa? Terbit, dan setelah asar sampai matahari terbenam. Padahal itu juga sholat, tapi dikecualikan dari yang disyariatkan. Misalnya Nabi zaman Sugeng sering ngendikan kamu boleh sholat di belakang siapa saja yang muslim. Tentu mengecualikan nggak boleh seorang perempuan ngimami seorang laki-laki.
Padahal perempuan juga orang apa? Muslimah. Maka di sini ada trauma ya, ada trauma dari ulama sampai nggak mau belajar kaidah. Cari hukum-hukum yang detail, ibarat pasal-pasal kenegaraan ya sampai detail-detail ayatnya, penjelasannya. Karena kalau kaidah umum itu pasti repot. Misalnya sampai mengartikan Pancasila, sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Kan nggak bisa kamu artikan partainya harus sama, pilihan presidennya harus sama. Karena kalau beda namanya tidak persatuan. Ya tidak bisa seperti itu. Karena kalimat itu pasti bias. Nah, makanya fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Tidak ada am kecuali ada taksis. Di sini dicontohkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian makan bangkai. Kamu tahu maknanya bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa bidzakatin syar'iyyin, apa? Tanpa penyembelihan secara syarak. Ada enggak pengecualinya? Ada, ikan laut. Ikan laut itu kan matinya tidak karena disembelih. Halal apa enggak? Halal. Artinya kata hurrimat alaikumul maitah diharamkan pada kalian apa? Bangkai ternyata ada pengecualian, yaitu as-samaku wal jarad, belalang dan apa? Ikan laut. Nah, itu masih banyak lagi. Makanya terus dibabkan faslun fi amihi wa khosihi, bab menerangkan ayat atau qaulullah yang am, yang umum dan yang khos, yang khusus. Nah, untuk memastikan itu ya mau tidak mau memang harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa, yang ikuti ulama. Biasanya nggak mau belajar, nggak mau ikut ulama, itu yang jadi masalah kan. Karena ikut juga gengsi. Apalagi yang diikuti kubu sebelah, biasanya masalah itu. Nggak boleh dalam ilmu Quran, nggak boleh seperti itu. Sebab itu bab ini diteruskan oleh Imam Suyuti fi mujmalihi wa mubayyinihi. Ayat yang mujmal dan mubayyinnya, penjelas dari mujmal itu. Misalnya begini. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Nggak, ini latihan jadi ahli fikih. Yang dikatakan puasa itu apa coba? Menahan. Umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar shadiq menjadi sampai terbenamnya matahari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalimat menahan apa? Lapar dan haus itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah. Karena juga nggak boleh hubungan intim, nggak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, nggak ada matahari terbit, nggak ada matahari tenggelam kayak di kutub. Sehingga saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim? Itu ya diantara faktornya itu ada unsur kebetulan. Sehingga ada katakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama di kutub, terus cerita, baca takrib di sana. Awal waktu sholat subuh itu dimulai dari tulul fajri shadiq sampai terbitnya matahari. Orang kutub mesti tertawa-tawa, mataharinya mana bah gitu. Waktu zuhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Wah, yang bener aja. Nggak ada matahari kok semua ukurannya matahari. Sehingga dalam ilmu falak astronomi diterangkan daerah yang nggak diliwati khotul istiwa, kalau dalam bahasa Indonesia disebut katul istiwa, itu sebenarnya dari ilmu falak Arab, itu namanya khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu garis tengah. Khotul istiwa itu jadi bahasa Indonesia katul istiwa. Kayaknya tidak mungkin lah orang Indonesia pertama ahli falak, mesti yang ahli dulu itu orang Arab, karena ilmunya dari Arab. Jadi dari kulaan terus dijadikan bahasa sendiri apa? Katulistiwa. Seperti Taj Mahal, itu sebenarnya dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu spesial, mahal itu tempat. Terus bahasa Indonesia jadi apa? Taj Mahal. Itu kacau semua itu bahasa. Saya terangkan. Karena kita ngaji di Indonesia, kebetulan Indonesia termasuk daerah yang dilewati apa? Katulistiwa. Sehingga waktu kita normal, trennya ya 12 sama berapa? 12. Nanti ada masalah itu, misalnya kamu tadi di kutub, lalu puasanya gimana? Apa dikonversi, tetap polanya 16 jam,
terus konversi per antar sholat itu kira-kira berapa apa? Jam. Taruh saja misalnya kamu sudah zuhur jam 12, ya trennya asarnya ya jam 3. Kan nggak mungkin habis zuhur jam 12, asarnya jam 1. Karena polanya tafawutnya antara zuhur dan apa? Asar itu 3 jam. Setelah zuhur sama asar sama maghrib polanya juga 3 jam. Maka yang seperti ini mau tidak mau harus ada pengecualian. Ketika Rasulullah misalnya ngendikan waktu asar itu khina yakunu dhillus syai' mislahu terus waqalilan misalnya. Waktu asar dimulai apa? Dhillus syai' mislahu. Jadi kalau sesuatu 1 meter bayangannya 1 meter. Lah pas lebih sedikit itu berarti sudah waktu asar. Kan gitu ukuran dulu kan nggak pakai jam. Ya. Terus habisnya waktu asar setelah matahari terbenam. Tentu dawuhnya Nabi seperti itu momentumnya di mana? Di daerah yang dilewati khotul istiwa. Karena yang tidak dilewati khotul istiwa tidak ngalami ada matahari terbit, terbenam dan zawalus samsi. Makanya tadi itsma min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsisu, tidak ada tidak ada kaidah umum kecuali sebetulnya pasti ada khusus. Ya kayak tadi. Mas kowe kepen opo ae tak dukung. Wah, contoh ya aku yo pengen wayo wis takobal wa minkum takobal ya kari. Padahal kalimatnya apa? Apa saja. Tapi jangan lagi-lagi tentang itu. Kamu enggak bisa bantah, kan apa saja. Oh, dasar orang goblok kok pahaman kan mesti gitu, malah masalah besar itu. Sehingga di Quran itu selalu ada seperti itu. Misalnya ya sama lah, misalnya nikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai. Ya tentu cinta yang kamu cintai itu tidak memasukkan ibu dan adik, karena itu mahram apa? Pasti ada, orang pasti paham boleh menikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai, asal muslimah, asal sholat. Secara kaidah asal muslimah, asal sholat kan memasukkan ibu dan saudara kandung atau adik kandung. Tapi kan nggak kebayang dalam nikah seperti itu, jadi otomatis ada istisna. Makanya ini perlu dicatat ya, makanya jangan sering dalil ayatnya begini berarti memasukkan apa saja, tidak bisa. Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada ayat umum kecuali prakteknya ada takhsis, ada kekhususan. Jelas ya? Apa saja. Misalnya gini, bohong itu haram. Ya pasti tidak semuanya. Ada bohong itu wajib. Ada perempuan dikejar-kejar sama begal mau diperkosa, terus sembunyi di rumah kamu. Kamu wajib jujur apa wajib bohong? Wajib jujur apa wajib bohong? Wajib bohong. Kalau kamu jujurin namanya kebodohan. Bukan. Pak, cawe itu mau ning ndi? Monggo teng mriki kula dudono. Itu tidak jujur, itu goblok gitu. Ya ingat ya kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sudah itu aja dihafalkan. Nanti sudah pinter sendiri itu. Sudah itu aja. Apa? Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Enggak ada kaidah umum kecuali di situ tersimpan takhsis atau aturan-aturan khusus yang terkecualikan. Itu pasti, itu otomatis. Karena enggak kebayang bahasa itu mewakili semua, itu enggak kebayang. Misalnya ada pembantu mesti dibilangin gini sama penyalurnya, ya kalau disuruh majikan apa saja turutin ya, disuruh ngelayani ya saja apa turutin, terus ngelayani diranjang ya taqabbalallahu minna minkum kan, tetap nggak bisa, kayak lafat itu nggak bisa. Kalau majikan kamu ingin apa saja turutin, tentu tidak memasukkan hal-hal yang dilarang agama. Itu juga misalnya mahasiswa, sama dosen nurut ya perintahnya apa saja ya apa saja yang dibolehkan, maksudnya bukan apa saja secara bebas. Nah itu di Quran juga gitu. Kalau ada ayat apa saja, sebetulnya di situ pasti ada apa? Takhsis ya, jelas ya. Itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sehingga susah sekali cari umum yang tetap maknanya umum. Sekarang misalnya pertanyaannya lagi, ini ada beberapa kaidah. Qad yaqa'u tabyinu muttasilan nahwu minal fajr ba'da qawli al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ini lebih susah lagi. Lebih susahnya gini. Di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu tidak semestinya. Saya ulang lagi, di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu dari awal tidak semestinya. Nah, tidak semestinya ini oleh ulama ahli sastra Arab, ahli balaghah kalau dalam bahasa Arab disebut tasbih, apa? Tasbih.
Jadi kalau orang Arab sebetulnya ya sama, orang Arab orang Indonesia sama dalam apa pemaparan sama. Kalau Zaid itu agak ganteng, agak yang gantengnya agak, itu orang Arab bilang itu Zaidun kal qamar. Zaid itu ibarat rembulan. Tapi kalau ganteng sekali dan susah ditandingi, itu orang Arab akan bilang Zaidun qamarun. Zaid itu rembulan. Sehingga dalam kitab-kitab madaih, kitab-kitab yang memuji Nabi itu disebut anta samsun, anta badrun. Engkau ibarat matahari, engkau ibarat rembulan. Itu adat tasbihnya, kata seperti dibuang. Apa kata seperti dibuang? Sama di Indonesia juga sama. Kalau orang ahli orasi ilmiah yang ketika orasi itu kendel sekali, apalagi zaman revolusi, ketika ada orasi yang menggelegar disebut singa podium. Tidak seperti singa tapi langsung dikatakan singa podium. Itu ada tasbih, namanya dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Nah problemnya ada beberapa ayat yang dari awal Allah menggunakan itu tidak untuk makna semestinya, tapi untuk apa? Tasbih. Tasbih itu ya tadi hanya menyerupakan, berhubung sesuatunya detail, adat tasbih, kata seperti itu dibuang. Misalnya gini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Istri kamu, anak kamu itu musuh kamu. Oh, itu kan ngeri, masa anak sama istri dikatakan musuh. Nah, tentu itu ada proporsinya. Ketika anak istri kita tidak menopang kesalehan kita, tidak menopang ketaatan kita, maka perilakunya sebagaimana musuh. Tapi ketika mereka baik, benar-benar baik, kata Nabi, sebaik-baiknya pemberian dari Allah dan sebaik-baiknya mata udunya adalah almaratus solihah, wanita yang solihah yang membantu kamu menjadi orang baik. Artinya apa? Ada proporsi di mana perempuan digelari musuh, distatuskan musuh. Ada proporsi di mana perempuan berstatus pembela atau penopang ketaatan. Ya sudah seperti itu. Nanti kalau baca Quran, baca hadis seperti itu. Di mana wanita dipuji maknanya kayak apa? Ketika dikritik maknanya kayak apa? Lelaki juga gitu sama. Sehingga banyak ulama yang merumuskan hubbul mal misalnya, mencintai harta. Itu hukumnya gimana? Ya kalau untuk kebaikan ya baik, kalau untuk keburukan ya buruk. Nah, makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu itu ujian. Nah, ini penting sekali dikenalin sehingga Quran itu tidak saling bertabrakan. Ya, Quran itu tidak saling bertabrakan. Di ayat ini perempuan dipuji, di ayat ini perempuan dikritik. Misalnya tadi inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, tapi ada ayat fassolihatu qanitatun hafidzatul lil ghaibi bima hafidza. Perempuan itu luar biasa, penjaga kedamaian, penjaga kehormatan, itu luar biasa dipuji. Ya tentu dalam konteks yang layak dipuji. Kalau sedang dikritik ya dalam konteks yang layak dikritik. Artinya pujian ini bukan cek kosong tanpa pengecualian, dihujat atau dikritik juga tanpa cek kosong tanpa pengecualian. Lagi-lagi kaidahnya itsma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Tidak ada lafaz umum kecuali di situ terbayang ada kekhususan. Ya jelas ya. Jadi, nah kemudian kekhususan itu gimana? Kalau dalam ilmu fikih disebut menghilangkan masodak. Masodak itu pokoknya ini tak pakai bahasa asli ya, biar nanti habis ngaji itu keren. Ini pasti pakai bahasa asli yang di usul fikih. Masodak itu satu nama yang mencakup sesuai kriteria, definitif lah kalau dalam bahasa inteleknya. Misalnya gini, ini coba pegangin. Ini yang dikatakan tangan ini sampai ini kan, ini semuanya tangan. Nah ini namanya mujmal. Kata Rasulullah misalnya kalau kamu wudu, basuhlah tangan kamu. Tapi secara sanad kita sampai Rasulullah basuh tangan itu sampai sini saja. Ya kan, itu di bab wudu sampai siku saja. Tapi sikunya terbasuh loh ya. Jelas ya. Padahal ini juga tangan. Tapi di bab qat'u yadis sarik, di bab memotong tangannya pencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang kalau mencuri dalam ajaran Islam atau negara Islam dipotong tangan. Segini apa hanya segini? Sampai gelang kaki apa mata ini namanya? Pergelangan apa sampai sini? Pergelangan. Padahal kalimatnya ya faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Tapi ternyata di bab potong tangannya pencuri di negara Islam hanya
pergelangan, tapi di wudu sampai siku. Lalu kalau mau tanya ukurannya apa Gus? Ya itu ukurannya ngaji tadi. ya ukurannya ngaji memang nggak bisa dijelaskan. Kalau nggak paham jangan protes terus. Ya sudah seperti itu. Apalagi misalnya di Quran disebut jika kamu tahallul dari haji maupun umroh, muhallikina ru'usakum, itu lafadznya muhallikina ru'usakum, memotong kepala. Masa setelah haji dibantai kan enggak? Nah itu ru'us di situ itu dengan makna apa? Rambut. Lalu pertanyaannya harus semua apa sebagian? Nah itu kan masalah. Nah itu namanya mujmal. Mujmal itu lafadz yang umum, masodak kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kita mencari-cari sanad. Saya ulang lagi, kita mencari-cari sanad sampai Rasulullah dulu beliau maknanya kayak apa. Akhirnya ternyata Rasulullah kalau tahallul ada yang gundul, lontos, didoakan sampai 3 kali, Allah marhamil muhallikin. Terus sahabat pada usul, wal muqassirin ya Rasulullah. Masyhur itu kan, ya Allah semoga orang yang cukur gundul engkau beri rahmat yang banyak. Sahabat yang enggak mau gundul usul wal muqassirin, juga yang cukur apa? Pendek. Nabi masih ngulang lagi, wa marhamil muhallikin. Mereka protes lagi, wal muqassirin ya Rasulullah, tapi Nabi masih enggak mau ngendikan apa? Nah, terus baru ketiga sudah disebut, baru yang terakhir bilang apa? Wal muqassirin, juga yang cukur pendek. Lalu ukurannya apa? Imam Syafi'i milih qadru'un mulatil asbu, sekadar apa? Ujungnya apa? Jari. Sehingga pokoknya kira-kira segini. Jumlahnya minimal berapa? 3. Nah seperti itu mau tidak mau lafadz itu mujmal. Kita tidak pernah bisa tahu tanpa sanad ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang punya otoritas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kamu Muhammad yang punya otoritas menjelaskan apa yang saya turunkan. Karena kalau tanpa Nabi tidak bisa. Misalnya Allah hanya ngendikan wa yuqimunas shalat, orang baik adalah yang mendirikan sholat. Jumlah rakaatnya kamu tahu tanpa Nabi? Enggak tahu kan, mana yang wajib, mana yang sunat juga enggak. Makanya ketika ada orang mau belajar sholat sama Nabi, kata Nabi sudah di sini aja nginep kan. Terus kamu sholat terus di belakang saya. Setelah 3 hari nginep, Nabi ngajarinya mau gini dok, sallu kama ra'aitumuni usolli, ya sudah niru saya. Jadi Nabi nggak pernah ngajar kayak di kampus-kampus nulis, terus nerangin itu ndak. Kalau ada orang belajar sholat, ya Rasulullah saya ajarin sholat sebagaimana sholat engkau. Ya sudah nginep di sini 3 hari, kamu sholat di depan. Ya sudah, terakhir mau boyong, Nabi hanya ngendikan sallu kama ra'aitumuni usolli, ya sudah kamu sholat kayak saya. Ketika musim haji juga gitu. Orang disuruh haji, kata Nabi, apa saja yang saya lakukan dilihat ya. Ya Rasulullah. Setelah selesai haji, Nabi hanya ngendikan litakhudhu anni manasikakum apa? Litakhudhu anni manasikakum, ya sudah kamu mengambil cara ibadah haji dengan melihat saya. Nah, cara-cara seperti itu sebenarnya lebih efisien ketimbang tag. Karena kalau tag itu bias. Sudah bias, kalau umum mesti potensi taksis, ya, potensi apa? Taksis. Ya jelas ya. Jadi ini saya teruskan lagi ya. Misalnya at-talaqu marratan. Yang dikatakan cerai ini termasuk contohnya lagi, ini saya beri contoh. At-talaqu marratan, talak itu ada 2. Itu benar apa salah? Di Quran loh. Talak ada 2, benar apa salah? Cara fikih salah, karena menurut fikih talak itu 3. Ya saya ulang lagi ya. Di Quran kan istilahnya at-talaqu marrotan, tolak itu 2. Salah apa benar? Salah secara fikih, karena secara fikih tolak itu 3. Maka cara memahami gimana? At-tolaku marrotan, talak itu hanya 2 dalam konteks yang boleh kembali. Karena setelah 3 itu nggak boleh kembali lagi sampai si istri dirasakan orang lain. Nah, namanya apa? Muhallil. Nah, akhirnya orang ulama itu mulai trauma, memahami ayat mulai trauma. Traumanya karena setiap satu kalimat atau satu frase atau satu qadhiyah kalau dalam bahasa Arab itu mesti duduknya beda-beda, duduk perkaranya beda-beda. Di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab qat'u yadisarik memotong tangan pencuri hanya sampai pergelangan.
Ya sudah kalau tanya cara tahu gimana yang ngaji sudah nggak bisa itu jelasin. Apalagi sebulan sekali gini wah tambah. Ya, ngaji puluhan tahun saja tidak mesti alim apalagi sebulan apa? Sekali. Makanya itu bisa dipakai alasan. Kenapa ada alim? Kan sebulan sekali. Jadi kalau ditanya kenapa ada alim? Kan apa? Sebulan sekali. Itu kan salahnya Gus Ba, ada mau ngajar tiap hari gitu. Ya jadi jelas ya. Jadi semua itu ada proporsinya. Misalnya ada ayat lagi la tudrikuhul absor. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan umumnya yang hadir di sini. Melihat kan? Tapi ada ayat la tudrikul absor. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata. Padahal di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang baik adalah wajahnya apa bersinar, nadhir itu maknanya bersinar pakai dot, ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya. Jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar. Wujuhu yauma idzin nadhirah, terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Nah, akhirnya ulama cara berpikir gini. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ikhatah. Ikhatah itu terus paham detail. Ya, paham apa? Detail. Karena bagaimanapun Allah itu qadim. Qadim itu la yutakayyaf. Enggak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbatas. Sehingga ya sudah, kita tidak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita paham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja.